Seekor buaya tiba-tiba masuk ke dalam sebuah toko di Desa Wayo, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Hal ini pun membuat panik para pengunjung toko. Buaya dengan panjang 2 meter ini berjalan di lorong dan bersembunyi di bawah rak barang. Para pengunjung berusaha mengusir hewan reptil tersebut agar keluar dari toko, namun tindakan yang dilakukan membuat buaya semakin agresif. Setelah hampir 1 jam, buaya tersebut akhirnya berhasil dievakuasi oleh personil pemadam kebakaran Taliabu. Tidak ada korban luka maupun kerusakan fatal akibat buaya tersebut. Fenomena buaya masuk pemukiman warga di Kabupaten Taliabu kerap terjadi belakangan ini. Selain karena hujan deras yang mengguyur Pulau Taliabu, hal ini diduga juga disebabkan perubahan fungsi lahan yang mengakibatkan kerusakan habitat buaya. Dari Pulau Taliabu, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, oknum polisi di Makassar, Sulawesi Selatan diduga arogan saat menjemput paksa pimpinan perusahaan leasing terkait dugaan perampasan mobil dan pencurian uang. Kanitres ini memaksa membuka gudang Smarbit. Ibtu Rizal, seorang perwira polisi anggota Polsek di Kota Makassar, dilaporkan ke Propam Polda Sulawesi Selatan karena diduga melakukan aksi arogan dan menjemput paksa terhadap salah satu pimpinan perusahaan Mitra Finance. Ibtu Rizal dilaporkan dengan tuduhan meminta mobil yang disimpan di gudang karena menunggak angsuran untuk diserahkan kepada dirinya tanpa melalui prosedur yang berlaku. Saat dikonfirmasi, Ibtu Rizal membantah melakukan jemput paksa terhadap pimpinan perusahaan Mitra Finance dan bersikap arogan. Dirinya mengatakan pimpinan perusahaan pergi bersama dengan sukarela tanpa ada paksaan. Menurutnya, penarikan mobil di gudang penyimpanan dilakukan karena adanya aduan masyarakat terkait dugaan perampasan dan pencurian uang milik korban di dalam mobil. Terkait surat tugas dan laporan kepolisian, Ibtu Rizal menyebut bahwa keduanya tidak perlu disertakan karena korban ikut dalam proses penyelidikan. Pemirsa, kebakaran sumur minyak ilegal di Blora belum bisa dipadamkan. Polisi telah melakukan penyelidikan dengan memeriksa 4 orang saksi. Api dari sumur minyak ilegal milik warga di Blora, Jawa Tengah masih menyala hingga Senin malam. Petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa 4 orang saksi. Tak hanya memakan korban jiwa, kebakaran juga memaksa 50 kepala keluarga mengungsi ke rumah kerabat maupun lokasi aman. Ya, pasti nanti ke depan terkait dengan kejadian ini, ke depan pasti akan saya tidak lanjuti. Nanti kita akan rapat koordinasi dengan Forkopimda dan seluruh stakeholder terkait penanganan tata kelola sumur rakyat yang ada di Kabupaten Blora. Sementara itu, pihak pemerintahan Kabupaten Blora telah mendatangi rumah duka untuk memberikan santunan sekaligus mengunjungi tempat pengungsian. Sebelumnya, kebakaran hebat terjadi di sumur minyak rakyat di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Akibat peristiwa ini, 3 orang dilaporkan tewas. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, 8 unit bangunan terbakar hebat di kawasan Jalan Cilentah, Kota Bandung, Jawa Barat. Angin yang cukup kencang membuat bangunan yang ada di seberang sungai juga ikut terbakar. Delapan rumah warga dan tempat penyimpanan barang rongsokan hangus terbakar di Jalan Cilentah, Kota Bandung, Jawa Barat. Petugas dibantu warga bahu-membahu memadamkan api dengan alat seadanya. Namun angin yang cukup kencang membuat api dengan cepat membesar dan sulit dipadamkan. Peristiwa ini berawal saat ledakan terjadi dari dapur salah satu rumah. Diduga ledakan itu berasal dari tabung gas yang tengah dipakai memasak. 7 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk membantu memadamkan api.
ngeremet ke gudang rongsokan. Bangunan apa itu, Pak? Rongsokan. Rongsokan. Ya, rongsokan. Itu juga dari bangunan rongsokan. Ya. Ada berapa bangunan, Pak, yang kebakar, Pak? Ini mah kurang lebih 8, soalnya mepet warung-warung bersekat-sekat gitu. 8 bangunan juga. Tadi bangunan seberang sungai juga ada, ya ikut kena itu. Tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil supercar mengalami kecelakaan di Tol Kunciran, Tangerang, Banten. Peristiwa terjadi saat rombongan mobil mewah melintas Tol Kunciran dengan kecepatan tinggi menuju arah Serpong. Di kilometer 15.500, pengemudi mobil berwarna putih hilang kendali hingga menabrak pembatas jalan. Beruntung pemirsa, saat kejadian kondisi tol sedang sepi hingga tidak terjadi tabrakan beruntun. Pengemudi juga tidak mengalami luka, hanya mobil mewahnya mengalami kerusakan. Pemirsa, warga Pati berencana kembali gelar aksi mendesak Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Aksi akan digelar pada Senin 25 Agustus 2025. Aliansi Masyarakat Pati akan kembali menggelar aksi pada Senin 25 Agustus 2025. Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Namun demikian, koordinator aksi meminta agar demo dilaksanakan tertib. Unjuk rasa warga Pati dipicu kebijakan kontroversi Bupati Sudewo yang menaikkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan hingga 250%. Kebijakan langsung tuai penolakan warga. Puncaknya terjadi pada 13 Agustus lalu. Lebih dari 50.000 warga datang ke pendopo Bupati mendesak agar Sudewo mundur dari jabatannya. DPR pun kemudian membentuk pansus angket untuk memakzulkan Bupati Sudewo. Pansus hak angket akan bekerja maksimal dalam melakukan penggalian informasi dan klarifikasi terhadap 12 kebijakan Bupati Pati yang menuai polemik. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah akhirnya membatalkan kenaikan nilai jual objek pajak atau NJOP dan pajak bumi dan bangunan atau PBB sebesar 400%. Pembatalan kenaikan PBB ini akan mengurangi target pendapatan daerah sebesar 3,8 miliar rupiah per tahun. Jalan provinsi, jalan kabupaten dan daerah berkembang industri setelah dibangun tentunya itu naik. Bupati Semarang Esti Nugraha menegaskan pihaknya membatalkan kenaikan PBB sebesar 400% hingga akhir Desember 2025 mendatang. Batalnya kenaikan tarif PBB akan mengurangi target pendapatan daerah sebesar 3,8 miliar dari total 88 miliar rupiah per tahun. Meski begitu, Bupati Semarang menyebut pembatalan kenaikan PBB tidak akan mempengaruhi program pembangunan di Kabupaten Semarang karena pemerintah akan mencari sumber dana melalui investasi agar tidak membebani masyarakat. Sebelumnya, kenaikan PBB sebesar 400% di Kabupaten Semarang dikeluhkan warga dan sempat viral di media sosial. Sifatnya, Bapak Ibu, kemarin ada sudah menghadap saya langsung dari Pak Mendagri ada surat edaran terkait dengan masalah pajak dan juga retribusi. Kemudian kami tidak lanjuti bahwa kami mengadakan rapat lanjutan, yaitu kami mengambil keputusan kenaikan NJOP yang berdampak kepada kenaikan pajak bumi dan bangunan tahun 2025 kami batalkan. Artinya yang naik itu nanti turun sama dengan tahun 2024. Kemudian yang turun tetap turun